Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera bagi seluruh Indonesia. Saya tidak lupa memperkenalkan diri saya. Nama saya Tina Sitorus. Sebelum saya melanjutkan pembahasan saya, terlebih dahulu saya mengajak saudara untuk subscribe, komen di bawah ya Bapak Ibu, dan share ya Bapak Ibu. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya video-video yang menarik dari saya, saudara tidak akan ketinggalan. Haleluya. Masih ada sukacita? Saya akan mengajak saudara karena saya tahu, sekalipun saya menganggap ini seperti gereja, pasti ada orang menonton. Jadi saya mengajak, ada sukacita? Haleluya. Jadi pembahasan hari ini adalah soal ramalan. Yang terkenal hari ini adalah Mbak Yu ya, yang meramalnya terjadi, ada sebagian terjadi sehingga hebohlah seluruh dunia ya kan. Jadi saya akan membahas di sini kenapa ramalan bisa terjadi. Kenapa bisa ramalan bisa terjadi? Karena gini Bapak Ibu. Contohnya lah saya pergi ke tukang ramal. Kalau saya pergi ke tukang ramal, kalau saya mempercayainya, pasti terjadi Bapak Ibu. Setelah terjadi, ada kutukannya Bapak Ibu. Jadi jadi contohnya lah, ada orang yang meramalkan saya. Kalau saya tidak percaya, itu tidak terjadi. Mungkin waktu Mbak Yu meramalkan akan sesuatu terjadi, maksudnya pesawat jatuh, ada orang mungkin meyakinkan itu sehingga bisa terjadi Bapak Ibu. Setelah terjadi pasti ada kutukannya Bapak Ibu. Orang yang bersemedi dengan arwah, dengan peramal-peramal, dengan ilmu-ilmu, ada kutukannya Bapak Ibu. Kutukannya adalah tanah. Makanya banyak pusatnya ilmu-ilmu kan banyak di Jawa Bapak Ibu. Makanya banjir, retakan tanah, baru gunung berapi, bisa panas, bisa timbul Bapak Ibu. Karena perbuatan manusia sebenarnya, bukan Allah ya. Maksud cara jangan banyak, aduh Allah sudah marah nih, datang apa badai, bukan. Itu adalah kutukan Bapak Ibu. Kalau kita karena di Alkitab sudah tertulis di Perjanjian Lama, kalau kita berintim dengan setan ada kutukannya. Itu tanah menolak Bapak Ibu ya kan. Karena kita ini kan terbuat dari tanah. Jadi kembali kepada tanah. Jadi tanah itu, alam itu bereaksi Bapak Ibu. Jadi saudara, saran saya kepada Pak Presiden, tolonglah jangan ada lagi peramal-peramal dimasukkan ke televisi. Karena kalau itu terjadi pasti ada kutukannya. Jadi nggak usah lama-lama. Mari kita kembali ke Alkitab. Bahwa Alkitab pun pernah sudah terjadi tentang peramal Bapak Ibu ya. Terjadi, tapi nggak semua perkataan dia terjadi Bapak Ibu. Kenapa bisa terjadi sebagian? Karena dia meyakinkan itu Bapak Ibu. Mari kita baca dulu 1 Samuel 28 ayat 7 sampai 19. Saya akan bacakan. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor. Di Endor ini kalau kita teliti Bapak Ibu, itu di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu pusatnya para peramal, ilmu-ilmu di sana ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Mbak Yu ini saya lihat Bapak Ibu, saya searching dia,
siapa sebenarnya Mbak Yu. Saya lihat dia berkawan sama, maaf saya bukan mengapakan Mbak Yu, berkawan dengan makhluk gaib Bapak Ibu yang kasat mata. Suaminya pun kasat mata, anak-anaknya pun kasat mata, yang sebagian orang saja bisa melihatnya Bapak Ibu. Jadi gini, kalau kita berkawan sama setan, setan ini bisa membutakan hati kita dan mata kita sehingga kita bisa melihat arwah-arwah ini bisa ganteng, ya kan? Bisa cantik. Makanya ada orang yang menikah dengan arwah Bapak Ibu. Dengan hewan bisa. Makanya itu kita ini ada 2 dimensi Bapak Ibu. Itu ada Bapak Ibu 2 dimensi itu. Karena itu kita percaya kepada Allah, kepada Yesus, supaya kita tidak tertipu oleh tipu muslihat iblis, supaya mata hati kita ini tidak kena tipu Bapak Ibu. Jadi lanjut lagi Bapak Ibu ya. Berkatalah Saul kepada perempuan ini, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaran arwah dan panggillah supaya muncul kepadaku orang akan kusebut kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para memanggil arwah dan roh peramal. Mengapakah engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Kata si perempuan. Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka bercaralah raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Dari dalam bumi Bapak Ibu, bukan dari atas. Kalau dari atas itu dari surga Bapak Ibu. Dari dalam bumi. Di dalam bumi ini ada malaikat yang terbuang Bapak Ibu, yaitu setan-setan ya. Jadi setan-setan ini malaikat Bapak Ibu, bisa berbentuk siapa saja, bisa berbentuk orang yang meninggal Bapak Ibu. Contohnya, makanya orang yang bersemedi ikut setan, mereka bisa melihat panglima-panglima kerajaan-kerajaan yang telah meninggal Bapak Ibu zaman dahulu. Bisa, karena iblis telah menipu. Bisa berupa siapa saja, supaya saudara bisa kena tipu ya kan. Jadi kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselumukan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicara Samuel kepada Saul, mengapakah engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicaralah Samuel, mengapakah engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku, yakni Tuhan telah menggoyahkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala di atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu. Sebab pada hari ini juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Jadi kata peramal ini, Saul dan anaknya mati. Jadi kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. 1 Samuel 25 ayat 1. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul dan meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Ini tadi Samuel Bapak. Samuel ini adalah tadi dia memanggil Samuel. Samuel ini sudah meninggal Bapak Ibu. Supaya saudara paham, Samuel ini
kita baca dulu Samuel 7 ayat 13. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Jadi Samuel ini memberita kebenaran, kabar sukacita. Jadi kalau ada suara Tuhan disampaikannya. Ya. Jadi karena Samuel mati, jadi si Saul memanggil arwahnya. Jadi apa yang dikatakan si tukang peramal ada benar, tidak semua pembicaraan perkataannya si peramal ini tidak semuanya benar Bapak Ibu, ya. Tidak semuanya terjadi, maksudnya tidak semuanya terjadi, ada sebagian yang benar. Kenapa bisa terjadi perkataannya paranormal ini? Karena si Saul meyakinkan itu Bapak Ibu, ya. Mari kita baca 1 Samuel 31 ayat 6. Jadi Saul ketika anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tenteranya sama-sama mati pada hari itu. Ya. Tapi waktu si peramal ini katanya semua anak Saul mati. Tapi tidak semua anak Saul mati Bapak Ibu, ya. Hanya sebagian saja mati dan Saul dan tenteranya. Mari kita lihat lagi bahwa masih ada anaknya yang masih hidup, ya. 2 Samuel 2 ayat 8 sampai 10. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isboset anak Saul dan membawanya ke Mahanim serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Israel, atas Efraim dan atas Benjamin, bahkan atas seluruh Israel. Isboset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Wah, berarti masih ada hidup Bapak Ibu. Jadi nggak semua perkataannya si peramal ini terjadi. Ada sebagiannya terjadi, tapi sebagiannya tidak terjadi semuanya Bapak Ibu. Kenapa tidak terjadi? Kenapa nggak semua Bapak Ibu terjadi? Karena sebelum Saul meninggal, Saul sudah bersumpah dengan Daud. Mari kita baca. Kalau bersumpah sama Daud, mari kita baca 1 Samuel 24 ayat 21 sampai 22. Mundur lagi, ya. Kita baca perjalanan mundur, ya. Sebelum Saul meninggal, dia sudah bersumpah kepada Daud di atas nama Tuhan supaya keturunannya tidak mati semuanya. Ya kan? Mari kita baca 1 Samuel 24 ayat 21 sampai 22. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Haleluya, haleluya Bapak Ibu. Jadi saran saya kepada saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apalagi orang Cina, ya kan, kalau membangun rumah itu harus tengok tanggal dulu, ya kan, harus pergi dulu kayak orang pintar nih, gimana nih cara bangunnya, hari apa. Contohnya orang mau menikah pun hari tanggal apa. Orang Katolik pun seperti itu, ya. Kalau mau menikah itu pastor yang menentukan tanggalnya. Ya kan? Karena kita di dalam Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan, kita bebas memilih tanggal berapa kita menikah, bukan aturan pastor, ya. Jadi terserah saudara lah itu, ya kan. Ya kan? Karena kita ini sama di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Tidak ada perbedaannya, baik pastor maupun jemaat itu sama di dalam Tuhan. Tidak ada perbedaannya Bapak Ibu. Jadi bebas kita mau memilih tanggal berapa kita menikah, ya. Jangan saudara disusahkan para peraturan-peraturan. Kalau aturannya seperti ini wajar. Contohnya kalau pastornya pergi ke Jakarta, tugas, wajar itu Bapak Ibu. Wajar. Ya, wajar gak bisa lah hari ini pastor saya pergi ke sana, itu wajar. Tapi kalau alasannya yang lain-lain, itu saudara bertanya.
Tuhan, ada apa sebenarnya, ya kan? Jadi saudara bisa memilih bebas saudara jalan kemana, karena Alkitab sama-sama Alkitab suci, tapi yang membedakan adalah ini, saudaraku, ya, orang-orang pendeta-pendeta zaman dahulu lah yang membuat ini jadi beda. Ada yang menuju Tuhan langsung, ada yang menuju ke lama-lama gitu, lama perjalanannya supaya tidak menuju Tuhan, ya kan? Jadi saudara, kan kita diciptakan Tuhan ini adalah berhikmat, bisa berpikir, Bapak Ibu. Kita bukan hewan, ya, kita bisa berpikir. Jadi kita manusia yang bisa berpikir, Bapak Ibu, ya, bisa mengelola. Jadi kita bisa tahu mana lebih baik untuk masuk rencana Tuhan, menuju Tuhan lebih cepat, ya. Supaya saudara jangan kena tipu oleh tipu muslihat iblis. Karena iblis seperti para malaikat, dia bisa malaikat, tapi hanya sementara dia, Bapak Ibu. Kalau iblis ini sudah dapat saudara, dia akan keluar muncul, wow gitu, ya kan? Nggak malaikat lagi. Ya, awal-awal dia datang kepada saudara itu merayu dia seperti malaikat. Jadi saudara lah yang berpikir itu, saudara, janganlah pergi-pergi ke peramal, nggak ada gunanya, ya. Apalagi memang arwah-arwah seperti Mbak Ningsi, ya, yang terkenal juga, dia bisa memanggil arwah malaikat. Itu nonsense, is nothing, ya. Jadi memang ada tadi di Alkitab bahwa ada pemanggilan arwah, tapi arwah yang di bumi. Ya kan? Kita tidak bisa memanggil roh orang mati, Bapak Ibu, apalagi malaikat Tuhan kita nggak bisa memanggil. Tuhan sendiri yang datang, ya. Itu roh kita yang dibawa Tuhan ke surga kalau kita ingin jumpa sama para malaikat, ya. Bukan kita sendiri yang memanggil dia, hello, emangnya kita siapa gitu, ya kan? Kita ini manusia loh. Ya kan? Tapi untuk memanggil roh-roh jahat bisa kita, Bapak Ibu, kalau kita bagi hati kita, ya kan? Makanya orang-orang yang berilmu hitam, ilmu putih bisa memanggil arwah macam tuyul bisa, ya, macam-macam babi ngepet atau apa bisa mereka panggil, karena mereka sudah bersekutu, ya, kawan mereka gitu, sudah gampang, ya kan? Jadi kalau saudara nggak bersekutu dengan setan-setan, nggak bisa saudara panggil. Apalagi kalau ilmu saudara kuat, saudara bisa panggil cepat langsung datang. Jadi saudara jangan kena tipu oleh tipu muslihat iblis, karena iblis bisa menyerupai siapa saja, Bapak Ibu, supaya saudara tertipu, supaya saudara meyakinkan, tapi kutuknya ada. Ada kutukannya, Bapak Ibu, ya. Jadi saudara jangan percaya ramalan siapa saja pun, tidak bisa, karena kalau ramalan terjadi pasti kutuk berjalan. Haleluya. Supaya kutuk tidak berjalan, kita bisa berdoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kutuk diputuskan. Kalau sudah terlanjur saudara, kalau sudah terlanjur saudara pergi ke tukang ramal, bisa kita doakan, ya, karena di Alkitab sangat jelas untuk memutuskan segala kutuk, ya. Kalau berkat gak usah kita putuskan, ya. Kalau boleh mengalir seperti air mengalir, ya, karena berkat adalah indah, Bapak Ibu, ya. Tapi kalau kutuk, aduh, janganlah, ya kan. Kalau boleh hari ini diputuskan, karena 7 kali 7 keturunan itu pasti akan mengalir seperti air. Karena itu, mari, jika ada seseorang hari ini yang sudah terlanjur pergi ke peramal, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan memutuskan segala kutukan ramalan yang saudara yakinkan. Haleluya. Hari ini sampai di sini pembahasan saya. Semoga pembahasan saya ini bermanfaat kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.